Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami di mata kuliah metode penelitian. Yang dimana studi kasus yang kami ambil di sini adalah analisa sistem informasi perpustakaan berbasis Android. Pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aldi Septiansa, ada Indra Wibisana, ada Muhammad Fahmi Haris, dan ada Nala Aryo Nathanael. Ada latar belakang. Jadi latar belakang kami ini adalah perpustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang lembaga dalam pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era revolusi industri yang ditandai library perpustakaan, adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di perpustakaan di mana data anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian belum terintegrasi, yang mengakibatkan kecepatan layanan terhambat. Solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, kami memiliki rencana untuk membuat sistem di perpustakaan ini ke sistem Android. Ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, kami merumuskan masalah studi kasus tersebut sebagai berikut. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah tidak efektifnya penginputan data dari admin. Yang kedua adalah pengunjung yang sedikit kesusahan untuk cek buku yang tersedia di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah sistem manual yang sedikit menyusahkan admin untuk mendata buku-buku yang dipinjam. Deskripsi. Proyek ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi pelayanan perpustakaan berupa peminjaman buku dan pengembalian buku. Menggunakan metode aplikasi yang berbasis Android, yang nantinya aplikasi ini akan mempermudah anggota perpustakaan untuk melakukan data peminjaman ataupun pengembalian buku, sehingga proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan akan berjalan dengan praktis dan pengunjung juga bisa lebih mudah untuk mencari buku yang akan mereka pinjam di perpustakaan. Metode penelitian. Metode yang kami gunakan sendiri adalah metode waterfall. Metode waterfall sendiri adalah metode pengembangan perangkat lunak yang diperlukan dalam setiap perancangan sistem. Dengan metode yang tepat, pembuatan sistem aplikasi diharapkan berjalan efektif dan efisien serta memenuhi kualitas yang diinginkan oleh klien. Metode waterfall juga dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan. Sesuai dengan pengembangan siklus yang ada, metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem dibuat secara berurutan setahap demi setahap. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi saat melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Analisis yang sedang berjalan di perpustakaan tersebut, yang pertama, pengunjung harus mendatangi perpustakaan. Yang kedua, pengunjung melaporkan kartu ke pengunjungan. Jika pengunjung belum memiliki kartu, maka pengunjung diharapkan membuat kartu terlebih dahulu. Yang keempat, pengunjung masuk ke dalam perpustakaan dan memilih buku yang akan dipinjam. Yang kelima, pengunjung melaporkan data ke admin, buku apa yang akan mereka pinjam. Dan yang terakhir, admin mengkonfirmasi peminjaman buku dari pengunjung. Di sini ada analisis sistem yang kami usulkan. 1. Pengunjung melakukan login pada aplikasi perpustakaan. Yang kedua, jika pengunjung belum memiliki akun, maka pengunjung harus membuat akun terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah login, pengunjung dapat memilih buku yang akan dipinjam pada halaman data buku. Dan yang terakhir, admin perpustakaan akan mengkonfirmasi peminjaman buku yang diinginkan pengunjung. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Indra Wibisana. Lalu selanjutnya ada use case diagram. Di sini pengunjung melakukan login, memilih buku di halaman data buku, meminjam buku, dan logout. Lalu admin melakukan login, mengelola data, mengkonfirmasi peminjaman, dan logout. Lalu di sini ada activity diagram. Pengunjung membuka aplikasi, otomatis sistem menampilkan halaman login. Jika belum punya akun, maka pengunjung harus melakukan daftar terlebih dahulu. Setelah itu, pengunjung melakukan login, input username dan password, sistem menampilkan halaman home, dan pengunjung mencari buku, sistem menampilkan pencarian buku, pengunjung melakukan peminjaman,
dan sistem menampilkan status peminjaman, lalu menampilkan bukti peminjaman, dan pengunjung logout. Di sini ada desain IRD. Yang pertama ada admin, ID admin, nama admin, dan nomor telepon. Admin melayani pengunjung. Di sini pengunjung ada ID pengunjung, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu pengunjung melakukan meminjam. Di sini ada ID pinjam, jumlah buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Otomatis admin mendata. Di sini ada buku, ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Lalu memiliki. Dan yang terakhir ada kategori. Di sini ada ID kategori dan deskripsi. Lalu selanjutnya ada desain LRS. Di sini ada pengunjung, ID pengunjung, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu ada meminjam. Ada ID pinjam, jumlah buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID pengunjung. Selanjutnya ada admin. ID admin, nama admin, nomor telepon, dan ID pinjam. Lalu buku, ID buku, judul, pengarang, dan penerbit, ID pinjam. Lalu ada kategori, ID kategori, deskripsi, dan ID buku. Untuk kebutuhan sistem dalam mendukung berjalannya perancangan proyek ini, maka diperlukan beberapa spesifikasi software sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi hardware. Sistem operasi Android, versi Android minimal Android Oreo, dan RAM 4 GB, harddisk 36 MB. Lalu spesifikasi software pendukung. Di sini browser Chrome, Mozilla Firefox, Google. Lalu selanjutnya ada desain login. Desain login seperti ini. Dan ada desain daftar juga. Jika pengunjung belum mempunyai akun, maka otomatis pengunjung harus melakukan daftar. Di sini tampilan daftar ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan kata sandi. Setelah melakukan pendaftaran, maka pengunjung melakukan login dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk desain tampilan menunya kurang lebih seperti berikut. Di sini kita login sebagai user. Lalu untuk desain katalog umumnya kurang lebih seperti berikut. Nah, simpel aja. Di sini ada perpustakaan atau ini sebagai home-nya. Lalu ada profil dari si user tersebut. Kemudian ada riwayat pinjam. Nah, ini riwayat dari peminjaman buku si user tersebut. Lalu untuk tentang kaminya di sini ada email yang tercantum di dalamnya. Lalu untuk desain kategori buku kurang lebih seperti ini. Lalu desain kategori buku bahasa asing contohnya seperti ini. Nah, ini tampilannya sudah terlihat yang ada di sini di layar. Lalu untuk yang ke-19 ada desain detail buku dan pinjam. Nah, di sini user bisa meminjam atau bisa melihat tentang ringkasan, informasi, rating, dan ulasan. Lalu desain riwayat peminjaman di sini tertera si user ini meminjam pada tanggal 1 Juni. Nah, di sini sudah tertera riwayat-riwayat tentang peminjamannya. Lalu yang terakhir untuk desain perangkatnya kurang lebih seperti ini. Simpel saja. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini ada desain pengembalian buku. Seperti yang kita lihat pada layar yang tertera, ada tulisan tentang kembalikan buku. Apakah kamu yakin ingin mengembalikan buku ini? Kita bisa pilih jika kita belum ingin mengembalikannya, kita bisa memilih tidak, tapi jika ingin mengembalikannya, kita bisa pilih iya. Lalu selanjutnya di sini ada desain profil. Desain profil ini
digunakan untuk melihat tentang profil kita, seperti nama kita, email kita, dan jika suatu saat nanti kita lupa akan password kita bisa mengganti di dalam profil ini. Dan sekaligus kita bisa ada menu untuk keluar dari account atau logout. Berikut ini adalah tentang halaman tentang kami. Di sini menjelaskan tentang aplikasi yang telah kita buat. Contohnya seperti yang tertera di layar, Perpus. Perpus adalah layanan perpustakaan digital yang memberi akses kepada anggota untuk meminjam dan membaca buku digital untuk kebutuhan internal maupun publik yang dapat diakses melalui perangkat smartphone. Lalu tertera tentang versinya, yaitu versi 1.13.1 dipersembahkan oleh Gramedia Digital. Lalu di sini ada menu dukung kami untuk memberikan support kepada kami agar lebih baik ke depannya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari halaman admin. Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, itu adalah halaman user. Kita lanjut ke halaman admin. Di sini kita bisa melihat dari sebelah kiri ada master data, di situ ada kategori buku, data buku, anggota. Lalu selanjutnya itu ada transaksi, data peminjaman, data booking, lalu laporan, ada laporan data buku, laporan data anggota, serta laporan peminjaman. Lalu di sini kita mengklik bagian data peminjaman. Seperti yang kita lihat di sini ada tertera tentang nomor peminjaman, tanggal, ID user, ID buku, tanggal kembali, tanggal pengembalian, status, pilihan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami simpulkan tersebut dari hal yang telah kami jelaskan adalah informasi perpustakaan ini dapat diakses melalui telepon seluler seperti smartphone. Dengan adanya perpustakaan berbasis Android, dapat membantu masyarakat untuk meminjam buku dengan lebih mudah. Informasi tentang peminjaman buku juga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Sarannya dari kami adalah sistem yang kami buat ini sangat sederhana yang gunanya untuk memudahkan masyarakat untuk meminjam buku dan memudahkan admin perpustakaan untuk mendata setiap buku yang dipinjam. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Masih jauh dari kata sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.